Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Farhan Ilham dengan NIM 2309914 dari program studi Sistem Telekomunikasi dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu ya, mengenai data science workflow gitu, yaitu jalur kerja atau tahapan-tahapan utama dalam ilmu data science. Nah, sebelum kita uji coba langsung dalam menggunakan Google Colab, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu nih bagaimana proses berpikir seorang data science ketika ingin menganalisis data hingga mendapatkan insight atau solusi yang bermanfaat. Nah, kita langsung saja masuk yang pertama. Sebelumnya saya izin disclaimer terlebih dahulu gitu ya. Di sini saya menggunakan contoh file yaitu dari dataset yang diberikan oleh dosen saya gitu ya, Bapak Hafian, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Prasiskum 2 gitu. Di sini saya menggunakan file yang berformat CSV gitu ya dengan nama tugas gitu. Di sini mungkin berdasarkan dari konten dari tugas-tugas ini gitu, dataset ini memberikan sebuah informasi tentang pelanggan perusahaan layanan. Mungkin bisa dilihat gitu ya, mungkin pelayanan sebuah internet gitu. Dataset ini mencangkup berbagai variabel gitu, yang memberikan karakteristik pelanggan, jenis layanan yang digunakan, perilaku pembayaran, serta faktor-faktor lain gitu. Nah, kita langsung ke tahapan yang pertama, yaitu ada problem understanding atau memahami permasalahan. Tahap pertama nih, kita harus memahami terlebih dahulu nih, ada masalah apa dan tujuan apa dari proses analisis data ini gitu. Mungkin contohnya gitu, kita ingin tahu kenapa banyak pelanggan yang berhenti dari berlangganan menggunakan layanan yang kita berikan gitu, layanan internet gitu. Atau kita ingin memprediksi nih, siapa aja nih yang bakalan memungkinkan untuk berhenti menggunakan layanan kita. Intinya, kita perlu nih tahu dulu apa pertanyaan yang ingin kita jawab, supaya proses analisis tidak melenceng dari tujuan awal yang diberikan. Oke, selanjutnya ada data collection atau pengumpulan data. Dimana setelah tahu masalahnya, kita lebih lanjut ke tahap pengumpulan data. Di sini kita bisa mendapatkan data dari berbagai sumber, seperti file CSV, API, database, atau hasil survei. Data ini biasanya sebagai bahan mentah gitu ya, yang nantinya akan diolah. Nah, dalam praktik ini, kali ini saya menggunakan file yang tadi sebagai contoh, yaitu tugas.csv. Lalu lanjut ada database cleaning, atau pembersihan data. Data yang kita dapatkan tidak selalu rapi gitu. Biasanya ada saja data yang kosong, duplikat, atau bahkan formatnya tidak sesuai. Maka dari itu, kita perlu membersihkannya data agar tidak terjadi sebuah kesalahan saat menganalisis. Selanjutnya ada data exploration dan visualization. Eksplorasi dan visual data. Setelah datanya bersih, kita mulai melakukan sebuah eksplorasi nih. Di tahap ini, kita menggunakan statistik deskriptif dan grafik seperti histogram atau box plot untuk memahami pola-pola dalam data. Misalnya, kita ingin tahu besaran umur pelanggan, biaya langganan rata-rata, ataupun durasi langganan terlama ataupun terbanyak. Biasanya visualisasi seperti ini membantu kita menangkap sebuah informasi lebih cepat ataupun lebih jelas gitu ya, karena perbandingannya adalah sebuah gambar gitu, sebuah grafik. Selanjutnya ada fitur engineering atau pemilihan dan transformasi fitur. Setelah melihat data, kita bisa memilih fitur ataupun kolom mana saja yang penting dan perlu diproses lebih lanjut. Di tahap ini juga kita dilakukan pembuatan fitur baru atau mengubah data agar lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam sebuah model. Misalnya mengubah data kategori menjadi angka ataupun menggabungkan beberapa kolom menjadi satu fitur baru. Baik, di sini kita akan coba langsung menggunakan dataset yang sudah dianalisis gitu ya menggunakan Google Colab, dan di sini saya menggunakan tugas dari CSV gitu. Bisa dilihat gitu. Di sini pertama kita melakukan sebuah import library ataupun load dataset. Menggunakan import panda spd df sama dengan pd.read_csv. Di sini library panda kita gunakan nih untuk membaca atau memproses data dalam format. Nah, format yang kita gunakan adalah file ini, tugas.csv. Nah, file tugas CSV ini dimuat ke dalam data frame bernama df, yang kemudian digunakan untuk mengeksplorasi ataupun menganalisis lebih lanjut. Dan bisa kita lihat yang pertama, kita melakukan sebuah eksplorasi awal data nih, yaitu yang pertama adalah df.head. Di sini menampilkan baris pertama data untuk melihat sebuah struktur awal gitu, termasuk nama, kolom, dan contoh isi data. Dan di sini saya mengambil contoh untuk 10 baris pertama gitu ya, untuk melihat struktur awal, dan dengan 21 total.
Nah, di sini juga bisa teman-teman bisa sesuaikan gitu. Misalkan teman-teman ingin def.head 5 aja. Nah, kita langsung start dan nah yang keluar akan ada 5 baris. Nah, selanjutnya ada df shape. Df shape ini memberikan sebuah informasi nih, jumlah baris dan juga kolom gitu. Bisa kita lihat ada 7043 ada 21. Berarti ada 7043 kolom dan 21 baris. Dalam dataset yang kita gunakan, berarti kita mendapatkan informasi ada 7043 pelanggan dan juga 21 fitur gitu ya. Yang dijelaskan dalam dataset yang kita gunakan. Lalu kita lanjut ke payment method unique. Nah, di sini kita menampilkan nilai unik nih dari sebuah kolom. Dan dari sebuah kolom ini saya mengambil payment method. Di mana dalam payment method ini berisikan sebuah electronic check, mallet check, bank transfer ataupun credit card. Kita lanjut ke df info. Nah, df info ini menunjukkan tipe data setiap kolom, apakah ada yang nilai kosong ataupun nol. Nah, bisa kita lihat bahwa tidak ada yang kosong gitu ya, non-null. Oke, kita lanjut ke statistik deskriptif. Di sini statistik deskriptif ini biasanya berupa count, mean, standar, minimum, 25%, 50%, 70%, dan maksimum. Dan juga ada statistik kategorikal, seperti jumlah nilai unik, nilai terbanyak, top, dan juga mungkin frekuensi ya, Nah, di sini digunakan untuk memahami rentang dan variasi dari setiap fitur gitu ya. Lanjut visualisasi distribusi kolom numerik. Di sini bisa kita lihat gitu. Saya akan ada histogram gabungan antara tenure dan juga money charge. Di mana money charge sendiri menunjukkan gitu ya banyak pelanggan membayar tagihan bulanan menengah sekitar 70 sampai 80. Dan ini jika kita ingin mengambil distribusi tenure saja dan juga ini distribusi dari money charge-nya saja. Dan bisa kita lihat bahwa distribusi of money charge lebih tinggi gitu ya dibanding yang tenure. Nah, di sini juga ada visualisasi churn menggunakan pie chart. Nah, dalam proporsi ini gitu ya, menunjukkan gitu pelanggan yang churn dan juga tidak churn dengan yang pelanggan yang churn sebesar 26,5% dan yang tidak churn sebesar 73,5%. Nah, di sini kita menggunakan visualisasi menggunakan pie chart yang mungkin lebih enak gitu ya untuk dilihat, bukan dilihat tapi lebih nangkep gitu, langsung jelas gitu. Lebih besar yang tidak churn sebesar 73,5%. Jadi info yang didapatkan lebih mudah untuk diterima. Oke, kita lanjut ke DF is not sum, yaitu check missing value. Di sini kita melihat gitu ataupun jumlah nilai kosong per kolom. Nah, dan di sini tidak ada gitu. Kita lanjut ke Nah, di sini kita akan melihat gitu perbandingan antara pelanggan yang churn ataupun tidak churn. Kita menganalisis antara kategorikal dengan churn gitu ya. Jadi kita melihat sesuai dengan kategori. Di mana di sini berarti ada total ada 21 fitur ya, 21 kategori gitu. Di sini ada churn by gender, churn by partner, dependence, phone service, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan lain-lainnya sesuai dengan dataset yang ada. Security. Nah, payment method dan churn rate by churn. Nah, di sini kita ke kode hubungan tenure, money charge, dan juga churn. Di mana pelanggan dengan durasi langganan pendek dan juga tagihan lebih tinggi cenderung churn gitu ya. Bisa kita lihat dari box plot yang ada. Box plot menunjukkan bahwa rata-rata tagihan pelanggan churn lebih tinggi dibanding tenure dan juga money charge. Nah, bisa lihat ya teman-teman. Kita masuk ke revenue dari pelanggan yang churn. Gitu. Kita menghitung
potensi gitu, kerugian ataupun pendapatan dari pelanggan yang churn. Bisa kita lihat di sini info yang kita dapatkan adalah total revenue from churn customer sebesar 139 dolar sekian dan juga total revenue from non-churn customers sebesar 316 dolar sekian. Kita masuk ke data cleaning gitu. Nah, sini nih merupakan data cleaning gitu, dimana mengubah gitu menjadi tipe numerik gitu, karena biasanya awalnya terbaca sebagai string. Nah, sini saya akan mencoba sekali lagi dia melakukan visualisasi distribusi gitu menggunakan bar chart dengan kode di bawah ini gitu. Bisa kita lihat dari distribusi kelas yang churn, yang tidak, dan churn gitu, menampilkan hasil numerik gitu dengan visual bar chart, di mana yang tidak churn itu sangat amat tidak seimbang gitu ya, lebih tinggi yang tidak churn dibanding dengan yang churn. Tuh, grafik ini gitu memperlihatkan bahwa churn dan tidak churn sangat amat tidak seimbang. Nah, setelah kita mendapatkan info ini, kita melakukan sebuah oversampling dengan smooth. Pada ini kita melakukan oversampling dengan smooth gitu. Bisa kita lihat gitu bahwa hasilnya menjadi seimbang. Kenapa sih bisa seimbang gitu? Karena smooth sendiri digunakan gitu untuk membuat sebuah data menjadi sintetis gitu agar kelas minoritas ataupun churn memiliki jumlah yang sama dengan kelas mayoritas ataupun tidak churn. Bisa kita lihat gitu ya dataset awal yang ini hanya ada 10% mungkin ya, kemungkinan 10% pelanggan yang churn. Dan setelah kita melakukan oversampling menggunakan smooth, ini menjadi sebuah data sintetis yang akhirnya membuat data menjadi seimbang. Tuh, kita lanjut. Setelah melihat sebuah kode tadi gitu ya, kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan gitu bahwa setiap tahapan kode gitu memiliki peran penting dalam membentuk sebuah alur kerja data science yang lengkap, mulai dari membuat mengeksplorasi data, membersihkan dan memvisualisasikannya, hingga menangani ketidakseimbangan kelas menggunakan smooth. Proses encoding, fitur kategorikal, dan normalisasi data numerik mempersiapkan dataset agar sesuai dengan digunakan oleh model machine learning. Visualisasi seperti histogram, box plot, dan scatter plot membantu dalam mengidentifikasi pola dan outlier yang relevan. Sementara cross-tab sendiri memberikan sebuah wawasan hubungan antara fitur kategorikal dengan churn. Penggunaan kode secara keseluruhan memungkinkan analisis yang mendalam terhadap perilaku pelanggan, memastikan data siap untuk dimodeling, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.